apa yang saya rasakan, ya kan. Aku mau cerita tentang apa begitu ya, tentang kehidupanku di Malaysia. Sebenarnya sangat sedih ya kan. Hidup di perantauan itu gini, hidup di perantauan itu kebanyakan orang yang pikir itu yang di kampung-kampung ataupun yang di luar dari perantauan itu hidup di rantau enak ya, kata kata mereka ya. Enak kalau hari cuti itu bisa pergi ke sana ke sini ya kan. Bisa bercuti pakai baju mewah-mewah ya kan. Ngecat rambut jadi pakai sepatu hak tinggi ya kan, pakai baju seksi ataupun kalau cowok itu pakai baju 01 ya kan, 501 libas ya kan, apa nih, koyak-koyak di sini koyak di situ dengan penampilan yang wow begitu kan. Tapi biar kalian tahu, di di balik kehansoman di balik kami bergaya itu tersimpan seribu kedihan yang kami rasakan. Tidak senang hidup di dalam perantauan, apalagi kita itu mendapatkan majikan yang suka bibir ya, yang suka marah-marah, majikan yang agak tidak senang dengan pembantunya. Belum kita mengerjakan yang ini sudah disuruh kerja yang lain ya kan. Misalnya kalau yang di dapur itu, kalau yang jenisnya pembantu itu, belum lagi piring-piring itu, mangkok-mangkok ya kan, belum dicuci sudah disuruh membersihkan kamar, sudah disuruh mengepel ya kan. Jadi kami menyimpan 1000 kata, 1000 kepedihan yang kami rasakan di hidup di perantauan itu. Kami tidak senang sebenarnya. Seandainya kami ini bisa memilih seperti kalian yang di kota-kota, yang tinggal di rumah ya kan. Kami lebih memilih di rumah sebenarnya dibandingkan kami harus keluar kota untuk mencari sesuap nasi untuk famili kita ya kan. Jadi biar kalian tahu, kami itu seringkali menangis. Coba Anda bayangkan, jauh yang namanya anak-anak, ibu ya kan. Jauh yang tahu, barulah tahu bagaimana ayah, ibu, bapak kita kerja siang malam banting tulang untuk menghidupi anaknya di rumah. Setelah saya kerja keras, mana cara menghasilkan uang, barulah saya tahu begitu. Jadi justru tidak senang hidup di perantauan. Kadang-kadang kami tidur itu tidak nyenyak. Baru saja mau rebahan, mau pejamkan mata, sudah dipanggil, "Lui, sudah kau masak nasi? Kami sudah lapar," ya kan. "Woi, ini belum kau kerjakan, kau jangan tidur," ya kan. "Woi, ini belum setrika baju, ini bersepah, berserak," ya kan. Jadi sedih. Kalau kita ceritakan memang sangat sedih hidup di dalam perantauan. Kita nggak kerja ya nggak makan. Tapi coba bayangkan rekan-rekan yang tinggal di rumah, di kampung halaman ya kan. Hidup, apalagi itu hidup bujang ya kan. Senang kita. Waktu kita nggak ada uang, tinggal kita ngomong dengan orang tua, "Mak, saya nggak ada uang. Ya kan? Mau makan bakso." Senang, "Ini uang, kau makan, kau pergi ya. Lu pergi sana, cari makan," katanya kan. Lah kita ini yang hidup di perantauan, kan tidak mungkin kita ngomong dengan ya kan. Ya nggak mungkin begitu ya kan. Kita harus
Woi kerja dulu baru makan ya kan. Nah, biasa majikan sih begitu, woi kerja dulu kau makan, kasih makan kami dulu baru kau makan ya kan. Kamu makan last time. Ya Allah ya kan, sedih kita ya kan. Mau kita mau kita buat apa coba ya kan, karena kita ya ngukli ya kan, kita harus bersabar, harus tetap semangat ya kan begitu. Jadi mau mau nggak mau kita harus menikmati hidup di dalam perantauan. Belum lagi kita dimaki, dicaci ya kan, kadang-kadang itu dicacinya sangat parah ya kan? Dasar kau miskin, ada juga yang begitu kan. Gimana Pak perasaan kita ya kan hidup di dalam perantauan. Aku kalau mau mencerita tentang kepahitan itu dalam perantauan itu, aku bisa menangis ya. Jadi aku pernah sekali itu 2019 aku kehilangan sebuah pekerjaan ya. Hilang kerja. Aku kabur dari tempat kerja karena aku nggak tahan lagi dengan majikan kan. Aku lari lewat pintu belakang. Aku order Grab, aku lari tanpa tujuan, tanpa pekerjaan yang lain ya kan. Aku mundar-mandir ke tempat teman-teman ya kan. Pas aku jumpa dengan teman-temanku, lah temanku pun sama dengan hidup aku ya kan. Uang nggak ada sepersen pun. Uang cuma ada untuk naik Grab saja ya kan. Lah itu pun sudah cukup bagi aku ya kan. Aku lari ke rumah teman. Waktu itu teman aku pun nggak ada uang. Jadi kami nggak dapat makan karena kami nggak ada kerja ya. Setelah itu, setelah aku pergi ke rumah teman, pergi ke tempat lain untuk mencari kerja, alhamdulillah ada kerja waktu itu di sebuah yang namanya kilang ya. Kalau di Malaysia sebutnya kilang ya, atau di Indonesia istilahnya pabrik ya, di pabrik ataupun di sebuah gudang ya. Aku kerja di kilang itu. Berisiknya minta ampun, suaranya grengrong 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 kerteng kertong kerteng kerpang tung tung ya kan. Aku kerja, aku nggak sanggup mikirkan kerja yang begini ya kan, sedih ya kan. Ini serius ya guys, saya menceritakan pengalaman pahit saya di Malaysia itu gimana, biar kalian tahu bagaimana hidup kami di dalam perantauan ya kan. Setelah aku kerja itu, ada teman aku 2 orang muntah ya kan. Itu tempat aku meminta teman itu, karena waktu itu cuma dia seorang yang ada uang 500 ringgit ya kan. Jadi kami hidup dengan uang dia waktu itu, dikatakan dengan bunyi dan dia yang ada uang waktu itu. Karena kami berangkat kerja itu jam 7, pulangnya jam 7 ya kan. Tentunya aku itu nggak sempat makan, dua dengan teman aku itu nggak sempat makan ya kan. Setelah bekerja sampai pagi itu malam itu lemas akunya, uang sepersen pun nggak ada, air satu teguk pun nggak ada, rokok satu hisap pun nggak ada, karena memang putus, nggak ada uang sama sekali ya kan. Jadi pas waktu pulang kerja itu aku ngomong dengan si Lek itu, orang Medan ya kan. Lek, macam mana kau nih, kau kasih kerja buat aku nih, kau tak kasih makan aku, kau makan sedap-sedap kau ya kan. Nah,
Lah dia jawabnya begini, habis aku sudah cakap dengan kau tadi, ku suruh beli makan kau tak beli. Lah kepala otak kau sudah ku cakap kau aku ni nggak punya uang sama sekali, kau nggak ada dengar kau, ya kan. Habis itu aku pulang, sampai aku ke tempat itu aku sudah lapar dengan teman aku itu, sudah lapar banget, nggak sanggup lagi berjalan, ya kan. Sedangkan ada teman itu tadi nggak ditolongin, ya kan. Dia langsung balik ke rumah. Lah akunya nggak ada tempat tinggal, belum cari tempat tinggal, ya kan. Masih masih apa ya kita omong, masih mencari-cari tempat tinggal, ya kan. Ya Allah, sudah pukul 8 malam waktu itu ya. Sudah masuk malam dengan keadaan yang lemas, dengan apa lagi, dengan lapar kita, pengen ngerokok, haus lagi. Dengan itu apa di kepala itu masih terasa bunyinya kerteng kertong, ya kan. Mesti apa bunyi bisikan itu, bisikan itu sangat sedih, ya kan. Jadi karena waktu saya pulang dari lorong itu, ya, sudah enggak tahan, sudah sampai mengeluh sama hari itu sama kawan aku. Jadi kita ini malam ini tidur di mana, karena si kawan kita itu nggak mau nolong kita lagi. Bagaimana caranya untuk kita hidupkan hari ini, ya kan. Nggak ada jalan keluar waktu itu ya, nggak ada jalan keluar, cuma bisa berjalan menuju lorong dengan harapan ada yang menolong waktu itu ya. Aku jalan, tapi Allah Maha memberi untuk kami berdua untuk bertahan hidup sampai sekarang itu.